Barcelona masih yakin bisa daftarkan Dani Olmo dan Pau Victor. Barcelona menghadapi tantangan baru dalam upaya mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor setelah La Liga dan RFIF melalui pernyataan bersama menegaskan bahwa kedua pemain tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Otoritas sepak bola Spanyol tersebut berpendapat bahwa Barcelona tidak bisa mendapatkan lisensi untuk pemain yang lisensi sebelumnya telah dibatalkan dalam musim yang sama. Menurut Sport, Barcelona tetap optimis akan memperoleh langkah pencegahan untuk mendaftarkan Olmo dan Victor. Meskipun upaya mereka 2 kali ditolak oleh pengadilan lokal, klub siap membawa masalah ini ke Consejo Superior de Deportes CSD, yaitu lembaga olahraga tertinggi di bawah pemerintah Spanyol, yang dapat memberikan mandat terhadap perintah La Liga dan RFEF. Barcelona yakin bahwa mereka akan mendapatkan lampu hijau dari CSD minggu depan sehingga Olmo dan Victor dapat bergabung dengan skuad di masa mendatang. Kedua pemain tidak diikut sertakan dalam pertandingan Copa del Rey melawan Barbastro malam ini. Namun rencana Barcelona adalah membawa mereka dalam perjalanan ke Arab Saudi untuk Piala Super Spanyol minggu depan. Klub berharap mendapat izin sebelum pertandingan semifinal melawan Athletic Club. Kasus Dani Olmo di Barcelona terus menggelinding dan semakin besar. Saat ini Barca menghadapi krisis finansial serius. Nama besar klub juga telah terkoreng karena kesalahan manajemen. Dani Olmo tampil impresif di bawah arahan Hansi Flick. Gelandang asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist dalam 15 pertandingan Barcelona paruh pertama musim ini. Namun Olmo tidak bisa bermain untuk Barca per Januari 2025 ini. Namanya terlempar keluar dari daftar skuad resmi Barca. Olmo secara teknis tidak terdaftar sebagai pemain Barca di La Liga dan RFEF. Barcelona menargetkan 3 pemain top di bebas transfer. Barcelona tengah menyusun rencana untuk musim panas 2025 dengan strategi yang jelas untuk memperkuat skuad mereka dengan menargetkan 3 pemain top yang kontraknya akan berakhir. Demikian laporan Vichajes. Klub tersebut bertujuan untuk mengamankan pemain-pemain ini tanpa harus membayar biaya transfer apapun. Sebuah langkah cerdas yang dapat membantu mereka membangun tim yang lebih kuat untuk kompetisi mendatang. Pendekatan ini muncul setelah Hansi Flick, manajer tim, menyampaikan kepada Presiden Joan Laporta kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi-posisi kunci guna memastikan Barcelona tetap kompetitif di level tertinggi. Pemain pertama yang menjadi incaran Barca adalah Jonathan Tah, bek tengah asal Jerman dari Bayer Leverkusen. Di usianya yang ke-28, kontrak Tah akan berakhir pada musim panas, dan Flick telah mengidentifikasi dia sebagai bala bantuan penting bagi pertahanan. Kedatangannya dapat menambah kedalaman yang sangat dibutuhkan di lini belakang Barca, yang sudah mencakup para bek tangguh seperti Pau Cubarsí, Inigo Martinez, dan Ronald Araujo. Barcelona kini tengah dihadapkan pada 2 situasi penting terkait pemain mereka. Dani Olmo telah kembali mengikuti latihan bersama tim di Ciutat Esportiva di tengah proses pendaftaran ulang kontraknya. Sementara klub juga harus menunda keputusan transfer Jonathan Tah hingga musim panas mendatang. Dani Olmo menghadapi tenggat waktu selama 48 jam untuk menyelesaikan pendaftaran ulangnya di La Liga. Kontrak sang gelandang dikabarkan akan habis pada akhir Desember, sehingga Barcelona perlu mengambil langkah cepat untuk mengamankan jasanya hingga akhir musim. Tinggalkan Manchester United, Rashford maunya gabung Barcelona. Ada informasi menarik seputar masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan ingin membela Barcelona jika pindah dari Manchester United. Rashford belakangan lagi ramai dikabarkan akan meninggalkan Manchester United.
Sang penyerang dikabarkan kecewa berat setelah ia dikampanyekan Ruben Amorim. Saat ini banyak klub dikaitkan dengan Rashford. Namun penyerang 27 tahun itu dilaporkan sudah punya destinasi karir berikutnya. Dilaporkan Talksport, sang pemain dilaporkan ingin mempertahankan kelangsungan di Spanyol. Ia ingin bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Rashford sudah lama menaruh minat untuk bergabung dengan Barcelona. Ia menilai Barcelona adalah salah satu klub terbaik di Eropa. Klub asal Catalunya itu punya sejarah yang luar biasa dalam sejarah sepak bola. Rashford juga menilai proyek yang sedang dikerjakan Barcelona saat ini sangat menarik. Jadi ia ingin menjadi bagian dari skuad Las Azulgrana. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kepindahan Rashford ke Barcelona tidak mungkin terjadi di musim dingin ini. Barcelona saat ini sedang mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Alhasil mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru di sisa musim ini. Jadi transfer Rashford di musim dingin ini ke Barcelona dilaporkan tidak akan bisa terjadi. Jika tidak bisa bergabung dengan Barcelona, Rashford bertujuan untuk bergabung dengan klub top Eropa. Sang penyerang ingin tampil kompetitif agar bisa bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Marcus Rashford tengah menjadi sorotan setelah kabar mengenai keinginannya meninggalkan Manchester United mencuat. Penyerang berusia 27 tahun tersebut dikabarkan kecewa berat usai merasa diabaikan oleh Ruben Amorim. Situasi ini membuat masa depannya bersama Setan Merah menjadi tanda tanya besar. Dengan berbagai spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah klub top Eropa. Frenkie de Jong kecewa dengan karirnya di Barcelona. Frenkie de Jong, gelandang andalan Barcelona, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap pencapaiannya sejauh ini bersama klub Catalan tersebut. Terkini dalam wawancara dengan Football International, pemain asal Belanda ini mengakui bahwa ia mengharapkan lebih banyak trofi sejak bergabung dari Ajax Amsterdam pada 2019. De Jong yang kini berusia 27 tahun, merasa tidak puas dengan hanya meraih 1 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 1 Piala Super Spanyol selama 4 tahun di Camp Nou. Performa De Jong bersama Barcelona kerap dibandingkan dengan kesuksesannya saat masih membela Ajax, di mana ia membantu klub tersebut mencapai semifinal Liga Champions pada 2019. Saya harus mengakui, ketika saya menandatangani kontrak dengan Barcelona, saya tidak membayangkan hanya memenangkan 3 trofi setelah 4 tahun, kata De Jong. Saya mengharapkan setidaknya 2 kali lipat dari itu, jadi ini mengecewakan. Hal-hal terjadi di luar kendali yang tidak bisa Anda prediksi. Meski sering menyatakan keinginannya untuk bertahan di Camp Nou, De Jong tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Barcelona di masa depan. Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan bahwa keputusan terkait masa mendatang akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kinerja tim di lapangan. Saya masih memiliki 1,5 tahun di Barcelona. Dan Anda membaca di media bahwa ini menjadi topik, ujar De Jong. Namun bagi saya, ini bukan prioritas sekarang. Biarkan saya mulai bermain lagi, lalu kita lihat apa yang direncanakan klub. Dan saat itu saya akan duduk bersama keluarga saya dan ahli agen De Jong untuk memutuskan apa yang saya inginkan. De Jong juga menyebut bahwa rumor tentang dirinya ingin bertahan di Barcelona hanya karena gaya hidup di Catalonia tidak sepenuhnya benar.